PT PLN. Oke, kalau Anda cari tentang PLN Persero, pajak, ya, Anda akan melihat sendiri. Oke, ini ada objek pasal 26. Pasal 26 itu atas bunga pinjaman luar negeri. Wajib pajak atau PT PLN itu hanya melaporkan 22 miliar. Oleh pemeriksa pajak ditetapkan ada objeknya 2 triliun. Yang jadi isu bukan itu, teman-teman. Yang jadi isu adalah terkait beneficial owner. Kalian belajar tentang international tax kan semester 4. Beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya. Jadi mungkin pada waktu belajar international tax kemarin, kalian nggak terlalu memahami banget beneficial owner, bagaimana mereka mencuri atau ini. Kalau Anda perhatikan di sini, bahwa ini bunga itu antara PLN dengan PT atau Majapahit Finance BV. Majapahit Finance BV di Belanda. Di Belanda. Clear ya teman-teman ya? Ya. Dari situ sudah kelihatan sekali ada sesuatu yang ya kita tahu lah Belanda itu terkait bunga itu nanti kalau kalian pelajari tentang tax treaty Indonesia dan Belanda tentang bunga, kita nyebutnya BDR, bunga dividen dan royalti, itu agak sedikit. Yang jadi masalah di sini kenapa dengan Majapahit Finance? Kenapa PLN Majapahit Finance? Ya, nah itulah masalahnya. Ya, masalahnya di situ. Masalahnya adalah kenapa sih sampai orang Indonesia membuat perusahaan di Belanda demi untuk menyalurkan kredit di Indonesia lagi. Itu. Jadi kadang dalam keberatan banding itu kayak gitu yang kita ruhnya istilahnya kalau dalam kalian belajar treaty itu sebetulnya kita substansinya tuh kita harus belajar tentang good faith, niat baik. Ya, niat baik. Kita berjanji itu perjanjian dua pihak itu dengan harapan untuk niat baik. Nah, bagaimana ada suatu niat baik jika ya nanti kalian bisa membrowsing bagaimana Majapahit, BV, PLN itu bagaimana sebetulnya orang Majapahit itu nggak ada orang. Itu hanya paper company. Uang dari mana akhirnya ngalir ke Indonesia untuk dipinjamkan ke PLN dan akhirnya PLN bayar bunga ke luar negeri tanpa dipajakin, ya. Tidak boleh lebih dari 10% tepatnya malah. Kan kalau P3 kalau sebetulnya di pasal 26 itu kan 20%, tetapi kalau dia ini kan 10%. Tetapi ada klausul, kita harus membuktikan bahwa penerima manfaat sebenarnya itu adalah bukan BV-nya itu, bukan Majapahit. Majapahit hanya perusahaan boneka yang dibikin oleh Indonesia, sehingga bukan penerimaan manfaat atas bunga itu. Kita bayar bunga ke Belanda, dipajakin 10% saja, seakan-akan kita udah untung ya negara Indonesia. Tetapi masalahnya adalah, mohon maaf, jadi kadang disitulah ada pidana pajak ya. Cara mereka ngambil uang dari Indonesia dengan seakan-akan ada bunga, dikirim ke luar negeri seakan-akan Indonesia dapat pajak. Ya, di situ. Nah, nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Ini kelihatan sekali bahwa Majapahit Holding BV itu kepemilikannya tidak langsung Majapahit Finance. Ternyata ada perusahaan lagi, dan akhirnya mengerucut ke beneficial owner adalah orang PLN sendiri, direksi komisaris BUMN sendiri. Ya. Nanti kalian bisa banyak, ini udah beredar banyak di internet, kalian bisa lihat itu. Nah, apa gunanya sekarang mau TA segala macam, tax amnesty segala macam, itu yang lagi rame ya. Gitu. Itu satu. Kalian nanti bahwa dalam proses pemeriksaan itu harus betul-betul dilihat sebenarnya, sehingga kalau nanti keberatan kalian bisa memenangkan juga proses keberatan. Pada waktu itu
oleh penelaah keberatan, alhamdulillah bisa dipertahankan. Ini ilustrasi transaksinya ya. Majapahit Holding dengan Majapahit Finance, dua-duanya itu di Belanda. Ya, Majapahit Finance itu ternyata ada pinjaman ke Indonesia. Ternyata Majapahit Holding Indonesia itu pinjem, ya, loan-nya itu ke Majapahit Finance. Tetapi ternyata Majapahit Holding itu mempunyai hutang, Majapahit Finance itu mempunyai hutang ke Majapahit Holding. Oh, kamu bayar bunganya ke Majapahit Holding aja, nggak usah ke aku. Pinjamannya balikin ke aku, bunganya balikin ke sana, karena aku punya hutang ke Majapahit Holding. Nah, masalahnya dua pihak Majapahit Holding dan Majapahit Finance, itu ternyata paper company, perusahaan yang mesin penjawab aja. Nah, disitulah yang dibilang beneficial owner. Beneficial owner itu substansi transaksinya tidak ada. Ya, bagaimana suatu perusahaan punya uang tapi nggak punya bisnis, bisa meminjamkan uang. Nah, itulah saya selalu bilang kalau kayak gini pidanakan saja gitu. Cuma masalahnya plat merah di situ. Banyak sekali hal ini terjadi di Indonesia, teman-teman. Nanti kalau kalian melihat fakta-fakta, nah di sini nanti kalian bisa baca banyak putusan-putusannya. Ya. Majelis berpendapat bahwa beneficial owner dari pembayaran bunga obligasi internasional secara substansi adalah bukan Majapahit BV atau Majapahit Finance sebagai residen atau penduduk Belanda atau ini. Sehingga pengenaan PPh pasal 26 atas bunga tersebut tidak berdasarkan P3B karena tidak ada dua syarat akumulatif. Sehingga majelis menolak permohonan banding. Alhamdulillah kita dimenangkan. Sehingga kita boleh mengenakan 20% atas bunga tersebut, yang semula awalnya 10%, 20%. Itu pun akhirnya pokoknya banyak. Yang saya bilang bukan masalah itu, masalahnya adalah bunganya itu sudah ngalir ke luar negeri, even dipajakin di Indonesia, let's say bunganya mengalir ke luar negeri 100, dipajakin 20, Indonesia dapat 20, tapi uang 100-nya itu ngalir ke sana dan di kantong-kantong orang-orang itu. Itu cara ngambil. Jahatnya pajak, dan di sini saya sebut abuse. Oke. Ya, alhamdulillah kita bisa menangkap fenomena itu, ditarik lagi 20%, seakan-akan sukses, padahal bukan sukses secara keseluruhan. Makanya pajak itu kenapa nggak bisa dijadiin badan, ya karena itu sebetulnya banyak data di pajak yang bisa kalian manfaatin untuk menangkap orang yang melakukan ini. Ada satu fenomena yang lucu di akhir-akhir ini, kalau kalian melihat, mohon maaf, kalian tahu tax ratio kan? Tax ratio itu adalah penerimaan dibandingkan dengan gross domestic bruto, ya nggak? Harusnya kalau gross domestic bruto kita gede, penerimaan pajak kita gede, ya nggak? Ternyata Indonesia itu masuk 10 besar negara dermawan sedunia, rilis Maret ini, dan nomor 1 se-ASEAN, dermawan. Tetapi tax ratio kita paling parah se-ASEAN. Ya, kita kalau dituntut keikhlasan berdermawan, kita dermawan ikhlas itu. Entah dalam bentuk dermawan ikhlas apa enggak, kita nggak tahu, karena CSR segala macam katanya masuk variabel dermawan juga di situ. Karena bisa dibebankan. Yang jadi masalah, makanya saya waktu kemarin juga saya ngajar di 4 juga, saya bilang, jangan repot-repot. Mikir aja kenapa tingkat dermawan kita tinggi, tapi tax ratio kita rendah. Harusnya orang kalau makin dermawan, tingkat kepatuhan pajaknya kan tinggi ya. Gitu. Tapi masalahnya orang mungkin mikir dermawan itu langsung, itulah berarti tidak ada kepercayaan kepada pemerintah, trust ke pemerintah, sehingga mereka lebih suka menyalurkan sendiri. Mungkin ya, menyalurkan sendiri. Padahal sebenarnya kalau difasilitasi dengan pajak gitu. Nah, selain itu juga mungkin karena ideologi terkait pajak haram atau apa. Dan maksudnya kok berbanding terbalik tuh, berbanding terbalik sekali gitu. Itu kalau kalian tesis atau skripsi itu bisa jadi sesuatu yang bisa kalian, fenomena-fenomena itu bisa kalian tangkap gitu. Seperti yang mahasiswa saya bimbing potput itu,
Saya bilang coworking lagi banyak, ya kan? Itu bisa tuh pasal 4 ayat 2 atau pasal 23 di situ teman-teman. Di situ. Oke, ini sekedar highlight-nya aja yang saya bawa, bahwa sebetulnya pemeriksaan pajak itu bisa membawa ke keadilan. Yang saya sebut keadilan itu bukan berarti dikenain 20%, bukan. Bukan. Keadilan itu ya sebetulnya kalau memang dia sengaja mencuri ya bukan 20%, tapi pidanakan aja sekalian. Ini saya slide pada waktu terakhir sebelum saya resign. Saya resign 2019. Ini slide pada waktu saya pelatihan terakhir di Bandung beserta teman-teman kantor pusat untuk melihat apa yang terjadi dengan kita punya kantor. Menggapai keadilan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Direktorat Keberatan dan Banding. Ini seakan-akan pembelajaran dari teman-teman penelah keberatan. Tingkat kemenangan banding dan gugatan nasional. Anda bisa melihat itu. Amar putusan. Ya. Sorry. Amar putusan. Silakan lihat. DJP kalah. Tahun 2015 ya, ada total ya. Total itu DJP itu menanganin banding kita sebut banding ya, karena keberatan biasanya first stroke saja ke keberatan ke banding, itu ada 3.272 kasus banding. Ya, 272 kasus banding. Persentase DJP kalah 67,48%. 67% Anda teman DJP itu. Ya, 67 kalah. 2016 55% kalah. 2017 49% kalah. 2018 51% kalah. Dan kalau Anda lihat bandingnya itu selalu di atas 50%. Kekalahan DJP selalu di atas 50%. Ini perlu jadi catatan teman-teman semuanya, mohon maaf. Kebanyakan kalian, saya sebut kalian ya, karena sekarang saya sebagai konsultan pajak ya. Saya juga kuasa hukum pengadilan pajak, dan juga advokat, jadinya. Kebanyakan kalian kalah karena formal. Saya pernah memenangkan keputusan. Kalian sekarang belajar pemeriksaan pajak kan? Ya nggak? Inline ya. Saya pernah memenangkan keputusan banding hanya karena saya memakai dasar bahwa dalam pemeriksaan metode, ada metode langsung dan tidak langsung kan? Ya nggak? KPP pemeriksa pajak itu memakai metode tidak langsung. Mereka memakai ekualisasi, ya nggak? Ekualisasi, arus piutang, atau apapun itulah disebut metode tidak langsung. Metode langsung itu berarti dia menjumlahkan betul faktur, akhirnya dilaporkan di SPT, kecuali misalkan fakturnya 11 lembar, di SPT dilapor 11 lembar, sama, tapi nilainya beda. Itu berarti langsung. Ya. Gitu. Atau dilaporkan 11, Anda menemukan 12 faktur, itu metode langsung namanya. Tetapi ekualisasi atau membandingkan omset di PPN dengan peredaran usaha di badan, itu metode tidak langsung. Arus piutang, metode tidak langsung. Saya hanya memenangkan kasus dengan bahwa ada klausul di seri pemeriksaan, petunjuk pemeriksaan bahwa metode tidak langsung boleh dipakai, berarti tidak disarankan kan? Jika pemeriksa pajak dapat membuktikan tidak bisa memakai metode langsung. Ya. Nah, pemeriksa pajak harus membuktikan dia tidak bisa memakai metode langsung. Enggak, masih saya. Menurut Anda, bagaimana cara saya membuktikan bahwa pemeriksa pajak
tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bisa membuktikan dia tidak melakukan pengujian langsung. Sebelumnya pemeriksa pajak pernah meminta WP untuk melampirkan bukti kayak apa ya Pak, kayak faktur atau invoice atau data lain, tapi WP-nya nggak bisa ngelampirin Pak. Jadi pemeriksa menggunakan metode tidak langsung gitu Pak. Oke. Mbak Rauzatul Makfiroh, ada ini? Silakan. Seperti misalnya WP diminta untuk memberikan bukti peminjaman dari pemeriksa, cuman WP-nya tidak dapat memberikan bukti peminjaman tersebut, Pak. WP tidak dapat membuktikan. Iya. Oke, ada yang lebih spesifik? Silakan, itu sudah hampir sama jawaban Mas saya sama Mbak Rauzatul. Cuman ada yang lebih spesifik, silakan. Saya coba minta menolong Mas Muhammad Hafiz. Kira-kira dari dua jawaban tadi itu sudah kurang lebih hampir tepat lah. Saya nyerang dari situ. Tapi kira-kira apa yang saya lakukan sehingga saya bisa membuktikan pemeriksa tidak bisa membuktikan mereka tidak memakai metode langsung? Kenapa? Kira-kira Mas? Halo? Mas Muhammad Hafiz? Silahkan. Kira-kira apa? Berpendapat saja, nggak apa-apa. Kalian harus speak up ya. Karena nanti kalian pada waktu jadi pegawai pajak itu fungsi kalian melayanin. Salah satu cara kalian layanin ya harus kalian berani bicara kan gitu, speak up gitu. Monggo, nggak apa-apa. Nggak ada salah benar di sini, ide-ide saja. Monggo, Mas Hafiz. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan pada waktu itu sehingga saya menyatakan, oh pemeriksanya nggak bisa buktiin bahwa mereka tidak bisa memakai metode langsung, sehingga boleh memakai metode tidak langsung. Oke, Mas Hafiz? Atau Mas Vigo, silakan dibantu Mas Vigo. Boleh Mas Vigo? Monggo. Ini isu-isu saja saya sampaikan. Kalian belajar pemeriksaan kan? Iya, Pak. Oke. Pada saat mulai pemeriksaan apa yang disampaikan ke wajib pajak? Salah satunya. Peminjaman dokumen. Ya enggak? Iya, Pak. Dokumen, faktur, SPT, segala macam. Dan jangka waktu melengkapi dokumen adalah 1 bulan. Clear ya? Jika setelah 1 bulan itu tidak dalam 2 minggu tidak dilengkapin, akan timbul peringatan 1, ya enggak? Kemudian minggu ketiga enggak ada, peringatan 2, sehingga tepat 1 bulan tidak dilengkapin keseluruhan, itu dibikin berita acara tidak dilengkapin dokumen. Ya enggak? Saya tidak menemukan berita acara tidak dilengkapi dokumen oleh pemeriksa pajak. Karena pada waktu banding saya boleh lihat kertas kerja pemeriksa pajak. Di situ tidak ada teman-teman berita acara kelengkapan dokumen. Ketidaklengkapan dokumen. Tidak ada peringatan 1, peringatan 2. Artinya pemeriksa sudah menganggap dokumen sudah cukup untuk melakukan pengujian langsung. Ya enggak? Salah satu indikasi bahwa orang tidak bisa melakukan pengujian langsung adalah adanya peringatan 1, oh aku kurang dokumen, aku minjem, aku peringatin nih. Karena nggak ada lagi, diperingatin yang kedua, akhirnya dibikin berita acara tidak dilengkapinya dokumen sehingga saya tidak bisa menguji langsung. Ambil contoh misalkan, saya pada waktu saya meriksa Matahari Putra Prima atau yang jualan matahari itu, saya nggak mungkin yang Matahari Toserba itu, supermarket atau apa ya namanya itu, pokoknya toko pakaian itulah. Gitu. Saya pernah meriksa itu, kita nggak mungkin minjam seluruh faktur mereka, ya nggak?
seluruh penjualan, penggajian mereka. Metode sampling lah kita pastinya. Lah, metode sampling lah kita. Lah kita ambil yang paling besar, ya toh, kita ambil yang paling besar. Kita minta report dulu sebelum kita minjem. Makanya kadang saya pada waktu meriksa saya nggak segera minjam. Saya tanya-tanya dulu, interview dulu sehingga saya melakukan peminjaman apa. Nah, ambil contoh setelah 1 bulan Matahari itu tidak menyerahkan dokumen, maka saya harus membuat berita acara tidak dilengkapinya dokumen. Tanda tangan saya, ketua tim saya, misalkan saya anggota, supervisor, kepala kantor, tertanggal hari itu. Nah, itu tidak ada di berkas pemeriksaan. Artinya apa? Pemeriksa menganggap berkas yang dipinjamkan oleh wajib pajak sudah cukup. Kalau sudah cukup, artinya dia harus melakukan pengujian langsung, teman-teman. Ternyata mereka koreksinya langsung, pengujian tidak langsung. Hanya karena itu saja saya menang. Terbayang nggak? Menang saya. Akhirnya karena saya menang formal, oh DJP salah dalam menerapkan aturan. Semua koreksi gugur. Semua koreksi gugur. Akhirnya ditetapkan sepenuhnya, wajib pajaknya dapat LB-nya, dan dapat imbalan bunga. Wow, kayak gitu yang terjadi. Sama, banyak. Akhirnya kekalahan kita dibanding, kembali ke slide tadi ya, kekalahan kita dibanding itu teman-teman, kebanyakan karena kita bermasalah di formal. Kita kalah di formal, banyak kita kalah di formal. Saya pernah memenangkan hanya karena juga kebetulan hari Senin kemarin ada mutasi, mereka sudah dilantik, misalkan mutasi fungsional mereka sudah dilantik, dan hari Selasanya itu keluar SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Saya dapatnya waktu itu hanya pas banding saja, karena saya pada waktu pemeriksaan keberatan saya belum join sama firma saya ini, pada waktu banding saya dapat. Ternyata yang pegawai yang kena mutasi itu ikut tanda tangan. Padahal dia sudah dilantik sebagai pegawai kantor lain. Hanya karena itu saya menang juga. Kita selalu melihat, makanya saya sampaikan ke kalian belajar pemeriksaan pajak. Ini ibaratnya, mohon maaf, ini sengketa awalnya timbul dari pemeriksaan. Ada 3.000, ini berarti kan total kasus itu berapa? Kalau yang 2015 itu ada total kasus 5.079 tuh, ya nggak? DJP kalah 67%, DJP menang 32%. Average rata-rata DJP kalah di atas 50% tuh. Dan sebagian besar kalah itu karena yaitu tadi mereka kalah di formal gitu. Ya. Sangat sedikit yang menerima pendapat wajib pajak, bahkan menambah pajak yang harus dibayar itu kan kelihatan tuh sedikit sekali tuh. 2015 hanya 10, 2016 hanya 9, 2017 hanya 2 gitu. Kecil sekali kemenangan-kemenangan di DJP dibanding. Karena apa? Karena kalian pada waktu belajar pajak sekarang, kalian hanya berorientasi, oh habis ini aku harus belajar akuntansi. Mohon maaf, kalian kepada waktu namanya pengadilan pajak, upaya hukum pajak itu berhadapan sama lawyer, sama orang belajar hukum. Maka begitu saya memang sudah berniat di luar, pada waktu itu saya pun kuliah 2, akuntansi sama hukum. Situ teman-teman, ya. Jadi kalau kalian punya rezeki, punya waktu, kalian bolehlah nanti daftar ke D4 ya, misalkan insya Allah kalau penempatannya pajak, tetapi dengan keluangan waktu, kalian bisa belajar misalkan mohon maaf UT atau apa, belajar hukum gitu teman-teman. Itu saran saya aja personal. Untuk melengkapi ilmu Anda. Ibaratnya Anda punya pedang, Anda juga punya tameng. Ya.
Jangan punya tameng saja untuk bertahan, tapi nggak bisa menyerang. Anda bisa menyerang, tapi nggak bisa bertahan. Walaupun kalau kata sepak bola Belanda itu menyerang itu strategi bertahan yang paling bagus kan, ya Mas Yusril. Ya Mas Yusril. Kalau Belanda kan menyerang pertahanan yang paling bagus. Gitu. Ya, Pak. Iya, itulah saya filosofi itu yang itu. Jadi kalau Anda mau menyerang silakan menyerang, tetapi ingat jangan sampai belakangnya bobol juga. Jangan sembarangan menyerang. Oke. Nih. Nah, pada waktu itu kebetulan saya di belajarnya Maaf Pak, suaranya masih di-mute. oh, sorry, termute ya. Nggak ada yang ngingetin. Oke. Anda lihat di sini kasus transfer pricing ada 21 kasus yang mengabulkan dan mengabulkan sebagian itu 18. 90% DJP kalah di transfer pricing. Di tax treaty dari 95 kasus hanya ditolak permohonan BP itu 15. Artinya 80 diterima. Walaupun ada yang sebagian, ada seluruhnya. Nah, yang jadi masalah adalah internasional tax kita, ekspor kita itu 80% penyumbang domestik bruto kita. Gross domestik bruto kita itu 80% dari ekspor. Sementara tax ratio kita hanya 8% dari gross domestik bruto. Wow, kecil sekali di situ, teman-teman. Itu. Ini tugas kalian nanti itu, ya. Pelajarin benar dan kuatkan kalian, mohon maaf, kuatkan international language kalian ya. Bahasa Inggris mungkin, bahasa Cina, Korea mungkin. Kuatkan. Selalu saya sampaikan ke kalian, kalau kalian menguasai satu ilmu, disiplin ilmu dan orang lain nggak menguasai, kalian di kantor akan terlihat, teman-teman. Ya. Dulu pada waktu saya menangani transfer pricing,
saya mengedepankan penerimaan ultimum remedium saya adalah SKP-nya dibayar. SKP-nya dibayar. Alhamdulillah mau bayar. Pernah menangani kasus Coca-Cola, pemeriksa sebelumnya menetapin 100 juta, WP-nya tidak setuju, keberatan dan banding kalah. Saya alhamdulillah tahun berikutnya saya tangani dengan treatment yang lain atas case yang lain, alhamdulillah 70M dibayar. Di situ. Kita harus melihat dari sisi-sisi yang lain, belajarnya di situ. Gitu. Oke, nanti kalian. Saran saya kuatin international tax, kalian kuatin transfer pricing atau tax treaty kalian kuatin. Ya, saran saya kalau kalian mau tercapai di DJP. Ini tahapan-tahapan proses dibanding. Awalnya mulai dari pemeriksaan formal, kenapa terbit SKP, kenapa ngajuin gugatan. Kemudian pemeriksaan materi. Matriks sengketanya apa sih? Kemudian yuridis atau pembuktian. Kita harus bisa membuktikan. Kalau memang formal ya formalnya. Kalau materi angka ya materi angka. Itu bukti. Kalau formal misalkan lu kok ini WP-nya ngomong tidak dipenuhin surat peringatan padahal enggak, ya cari. Betul enggak? Ada. Kalau enggak ada cari sehingga apakah surat peringatan itu wajib dikeluarkan apa enggak. Ya, kemudian bikinkan argumen, cari keterangan ahli. Sampai definisi-definisi istilahnya itu. Apa definisi penyerahan, apa definisi ini secara ahli gitu. Bahkan kalau pada waktu saya pernah meriksa karet dulu saya sampai manggil ahli dari IPB untuk karet karena karet itu ada pH-nya, ya enggak? Kita udah belajar kimia udah lupa kan gitu kan. Ya enggak? Kita harus panggil ahli gitu. Gitu. Istilahnya kalau orang Jawa nabuk nyilih tangan gitu. Kita memanfaatkan dibantu dengan pihak yang bisa dibantu kan diizinkan ahli. Oke. Overview sengketa pajak. Oke. Ya, overview-nya adalah jangan keluar lebih bayar. Kalau WP memasukkan SPT-LB, jangan sampai LB-nya keluar. Itu paradigma yang ada. Itu gara-gara kalau keluar lebih bayar itu berarti penerimaan kantor berkurang. Penerimaan berkurang. Bikin sehingga tidak keluar lebih bayar itu. Sehingga gara-gara ada pressure jangan sampai keluar lebih bayar, Anda melakukan cari koreksi sebesar-besarnya. Benar nggak? Bukan setepat-tepatnya, bukan sebenar-benarnya, bukan sekuat-kuatnya, tapi sebesar-besarnya. Akhirnya begitu kalian. Dan jatuhnya, yuk kriminalisasikan mereka. Gitu. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian sengketa pajak, sengketa yuridis sama non-yuridis. Sengketa non-yuridis itu ada sengketa formal dan uji bukti. Biasanya adalah gagal fokus. Ya. Gagal fokus kenapa? Karena ternyata banyak sengketa non-yuridis. Gara-gara akhirnya kita harus melengkapi dokumen-dokumen yang sebelumnya di pemeriksaan tidak lengkap, kita lengkapin. Terakhir adalah putusan pengadilan pajak. Pola putusan pengadilan pajak itu mohon maaf selalu berulang-ulang. Berulang, kemudian tidak dipertimbangkan peraturan pajak, bukan tidak dipertimbangkan sebetulnya kalau saya sampaikan di sini. Tetapi pada waktu di pengadilan pajak itu semua peraturan dimasukkan, semua aturan dimasukkan. Gitu. Terus dapat memakai aturan di luar DJP dan pembuktian bebas. Sehingga di pengadilan repot. Itulah kenapa tidak sejalan pada waktu kita dari pemeriksaan, kita memakai dasar pendekatan peraturan pajakan, tapi pada waktu banding, pembuktian bebas bisa memakai banyak aturan. Sehingga nggak bisa kuat. Itulah kenapa Pak Suryo, Direktur Jenderal Pajak yang sekarang, berharap penyelesaian di luar sidang, bukan dalam artian negotiate, tetapi berharap agar tidak ada sengketa yang berkelanjutan. Negotiate. Barusan saya dengar ada OTT lagi. Kantor pajak dapat OTT lagi.
tangkap tangan perempuan lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Satu kantor di Tebet kebakaran, di saat yang sama tempat lain ada OTT. Masya Allah. Itulah kenapa saya tinggalkan DJP. Oke, titik lemah DJP. Katanya tidak ada yang beritahu, tidak ada reward, tidak ada yang marah-marah, atau karena perintah atasan. Biasanya karena multitafsir, lambat antisipasi, lemah ADM advisor, kemudian tidak sinkron, lemah dokumentasi administrasinya, dan strategi WP yang memang sudah bagus. Nah, ini kualitas pemeriksaan yang jadi masalah. Jadi itu teman-teman, masalah di DJP. Jadi saran saya, kalian semester 6 sebentar lagi lulus. Mudah-mudahan ditaruh di DJP, karena sekarang sudah launching hari Senin kemarin, Bu Sri Mulyani melaunching kantor Madya baru. Kantor Madya ditambah khusus, ditambah LTO, wajib pajak besar, itu penyumbang 80% penerimaan negara. Jadi ibaratnya ada pajak 100 juta yang mencarikan adalah Madya khusus yang di Kalibata itu dan Sudirman atau LTO. Sisanya 20% dibagi 300 KPP di Pratama seluruh Indonesia. Kemarin ada salah satu mahasiswa bimbingan saya, KPP Bojonegoro, target penerimaan kantornya 100 miliar. Sementara pada waktu saya memeriksa pajak di KPP di Kanwil khusus, target satu orang pribadi saya aja 300 miliar. Wow, ya kayak gitu teman-teman. Jadi tekanannya berat. Oh, kan di sana Pak, pajaknya gede-gede. Kalian belum lihat aja. Barusan saya ditelepon sama anggota saya di Makassar. Saya pada waktu keluar, saya keluarnya Februari 2020, saya memberikan kertas kerja ke dia. Ini jadi uang nih, bakal jadi minimal 50 miliar harus. Kemarin alhamdulillah keluar ketetapan 40 miliar dan dibayar. Itu di Makassar loh. Satu produk hukum aja loh. Hanya masalah treatment saja teman-teman. Masalah treatment aja, cara mencarinya itu. Ya, cara mencari. Saya kasih gambaran paling gampang ya. Tidak ada satu perusahaan yang mau rugi. Benar nggak? Tidak ada yang mau rugi. Satu perusahaan itu pasti minimal mempunyai minimal 3 laporan keuangan. Minimal 3. Ini saya sampaikan karena saya konsultan ya, dan saya pemeriksa, jadi saya tahu. Itu minimal 3. Satu laporan yang paling kecil, keuntungannya untuk kantor pajak. Satu laporan yang paling besar, keuntungannya adalah untuk bank, karena mereka butuh kredit. Benar nggak? Bagaimana ada orang punya laporan keuangan kecil terus, bank mau meminjamkan uang. Kredit worthless-nya dari mana? Ranking kreditnya dari mana? Nggak ada itu. It's bullshit, tahu nggak? Kalian belajar tuh, kredit worthless. Kalian belajar ekonomi mikro gitu. Analisa dia, likuiditas dia. Maka kalian belajar analisa laporan keuangan kan? Rasio likuiditas kan belajar kan? Begitu likuiditas dia kecil, apa mungkin dia pinjam uang bank? Nggak mungkin. Laporan keuangan yang kecil itu untuk kantor pajak karena laba kecil. Laporan keuangan paling gede dikirim ke bank, bank juga suka karena dia kalau memberikan kredit kan dia dapat nilai tambah, ya enggak? Dan laporan keuangan yang sebenarnya itu untuk minimal BOD. Clear ya? Gitu. Bagaimana sebuah perusahaan posisi likuiditasnya kecil tapi bisa ngutang terus? Dipercaya bank ngutang.
Anda nggak pernah punya kemampuan bayar, bisa pinjam utang bank. Ya nggak? Nah, yang masalahnya adalah buka rekening itu selalu harus izin Menteri Keuangan. Repot. Buka rekening, harus izin Menteri Keuangan. Yang kedua, Kementerian Keuangan mewajibkan auditor, baca deh cari, untuk mengirimkan daftar perusahaan yang diaudit di tahun itu ke Kementerian Keuangan dan OJK, ya enggak? Lah, tapi tidak dilaporkan sepenuhnya. Kan gitu, teman-teman. Kalau dilaporkan semuanya ke kantor pajak, Kementerian Keuangan dan OJK, satu perusahaan bisa diaudit 3, ya enggak? Auditor. Akhirnya ada sinkronkan, loh ini kok satu perusahaan diaudit 3, hasilnya beda. Mohon maaf, itu yang saya temukan di Makassar pada waktu itu, sehingga saya tinggalkan berkas itu, nangis-nangis konsultan pajaknya. Di situ. Gitu, teman-teman. Cari cara, buktikan, prove them wrong. Kalau Anda sebagai pemeriksa, Anda harus berpikir prove them wrong, buktikan mereka salah, ya, bukan asumsikan mereka salah. Ya. Pengujian tidak langsung itu hanya menjadi trigger bahwa mereka tidak tepat. Jangan sebagai jadi temuan. Oh, tidak langsungnya kurang tepat, berarti pasti ada ini. Buktikan mereka salah, prove them wrong. Caranya gimana? Banyak tools bisa Anda pakai. Ya, Anda bisa mengirim ke OJK, Anda bisa mengirim ke IAI untuk daftarnya mereka, yang diaudit mereka, Anda bisa panggil auditornya. Boleh Anda manggil auditornya, panggil. Kok Anda bisa berpendapat wajar tanpa catatan. Yang banyak terjadi pemeriksa itu, kadang kalau laporan audit, kalian langsung lihat di angka-angka. Padahal di halaman depannya ada disebutkan tentang PSAK yang dipakai untuk piutang, untuk utang, ya kan? Itu kalian pernah lihat audit, laporan audit kan di situ kan ada penjelasan. Ibaratnya kalian beli buku, kalian itu langsung baca bab 1. Kalian tidak pernah baca pendahuluan. Padahal pendahuluan itu adalah tulisan dari penulisnya yang akan mengantar kalian mau mempelajari apa. Istilahnya kalau dalam makalah abstraksi kan. Itu. Yang banyak terjadi generasi milenial itu sekarang kan pengennya yang seret instan gitu aja gitu. Nah, itu yang memang dimanfaatkan juga instan tas. Makanya instan tidak ada apa-apa. Makanya sekarang di DJP juga modelnya infografis kan? Ya enggak? Infografis gitu. Itu. Ingat, di tiap infografis DJP di bawahnya selalu ada source-nya. Dokumen terkaitnya apa? Kalian baca dokumen terkaitnya. Itu teman-teman ya. Ibaratnya source itu judulnya saja. Oke. Oke, semuanya ada. Ini pertemuan terakhir. Kita masih punya waktu 1 jam ke depan. Kita kuis saja ya. Ya. Oke. Kita kuis. Oke, upaya hukum kita kuis. Santai kuisnya. Saya mah santai. Saya bagi soalnya ya. Oke, silakan dibaca di WA-nya masing-masing, di WA grup. Saya share juga di sini. Mana sih kuisku? Sudah dibaca masing-masing di grupnya? Soalnya ada 5. Kalian hanya harus mengerjakan 3 saja. Petunjuknya ada di bawah. Ingat selalu baca petunjuknya. So simple kuisnya sebetulnya. Ya. Oke. Urean, tolong dikerjakan.
silakan dikumpulin maksimal jam 9. Dan ini jangan dimatikan dulu, nanti akan jam 8.45 kita matikan, karena setelah 1 jam kan boleh dimatikan Zoom-nya ya teman-teman. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang, nanti saya pamit. Nih, monggo, silakan. Ditulis tangan ya teman-teman, ditulis tangan, difoto seperti biasa kalau kalian ngerjain soal. Gampang kan soalnya? Mbak Anissa, ayo gampang soalnya? Hah? Iya. Mas Diki, soalnya gampang nggak? Amin Pak, mudah-mudahan gampang. Harusnya gampang kalian tuh. Mas Tunjung, ada kesulitan soalnya? Background-mu bagus banget Mas Tunjung. Izin bertanya Pak, Siapa nih nama? ini Ahmad Pak. Ini kuisnya tulis tangan atau boleh diketik Pak? Tulis tangan, diketik kalian mah kopas dari Google kayak nggak tahu aja saya. Iya Pak, baik Pak. Tulis tangan di situ, nggak ada itu. Kopas kalau Google mah, kalau ketik mah kopas. Nanti saya plagiat gitu, nggak gitu. Silakan. Ada kesulitan Mbak Carolina Christy? Nggak ada ya. Belum, Pak. Harapan saya tuh nggak ada kalian kesulitan. Harusnya bahkan harus sudah ada yang selesai langsung 10 menit ini. Yang selesai 10 menit langsung saya kasih nilai 100. Mas Dursil 10 menit selesai langsung bisa. Oke, silakan dilanjutin. Saya lagi nonton kalian bekerja sekarang. Boleh kalian googling, boleh kalian apa, open book sifatnya, cuman tulis tangan. Karena kalau menulis minimal kalian membaca. Kalau mengkopas enggak membaca. Boleh kopi? Mas sama minta tolong piring sama sendok ya. Kalian nanti kalau liburan mau ke kantor saya yang domisili Jabodetabek, saya persilakan kalau mau magang tempat saya, belajar pembuatan surfacing dokumen, belajar ke KPP untuk pendampingan pemeriksaan atau ke sidang pengadilan, monggo silakan. Welcome saja. Tapi Jabodetabek ya, karena saya nggak bisa memberikan kompensasi yang banyak nanti. Anggota saya 2 orang di Unanstan. Alhamdulillah, walaupun di Unanstan kita banyak salurkan teman-teman
Senior-senior banyak menampung. Sekarang dia lagi kuliah S2 malah kita beasiswain. Permisi Pak, Ya, Mbak Mira. saya ingin bertanya tentang mungkin ada pembahasan yang bisa dilakukan bersama-sama terkait dengan soal UTS UHP tahun kemarin. UTS. Iya. Nah, ini dulu aja, nanti kita coba luangkan waktu sebentar ya. Ya, baik Pak. Di soal UTS-nya, pembahasan sama teman-teman di sini maksudnya gitu. Makanya cepat Iya, kerjain dulu. mungkin Pak. Oke. Silahkan dikerjain dulu aja. Nanti kita coba luangkan waktu. Karena saya jam 9.30 saya ngajar webinar. Kalau berkenan ya nanti kita buka forum malam atau apa, silahkan. Zoom kita bahas. Soalnya kasih saya dulu, tapi jangan bikin kaget saya. Dosennya dikagetin soal nanti.
Ada kesulitan nggak? Harusnya nggak ada ya. Allah. Aduh. Mohon izin saya sambil sarapan ya.
Oke, udah ada yang selesai? Teman-teman? Mohon izin? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, berhenti dulu kanan. Berhenti dulu ya. Kemarin makanya saya tanya Mbak Anissa, habis ini ada kuliah apa enggak kalian? Nanti silakan dilanjutkan kalian ini. Cuman satu yang saya sampaikan ke kalian ini, jujur ya. Ini jujur saya. Respect each other. Clear? Respect each other. Soal yang saya sampaikan itu ada di buku yang dibikin oleh Pak Beni sebagai dosko di buku beliau. Semua soal dari beliau. Ya. Pak Beni sudah membuat buku, membagi gratis, free. Satu, beliau membagikan pengalaman beliau. Ilmu itu kalau nggak dibagikan akan mandek, nggak ngalir. Ilmu itu ibarat air, kalau nggak dibagikan akan berhenti. Ya, itu semuanya soal ada di situ. Di buku itu sebagai soal, teman-teman. Kalian kelihatan banget kaget. Artinya apa? Kalian nggak baca buku itu. Padahal jelas itu di RPS itu buku adalah buku panduan kalian. Itu yang saya bilang dalam bekerja itu respect each other. Saya selalu mengumpamakan dalam permainan bola. Seorang back ya, 90 menit bermain bagus, atau kiper lah, menit terakhir dia blunder, disalah-salahin. Ya. Striker 90 menit main bodoh, menit ke terakhir tiba-tiba ada handsball, dia tendangan penalti masuk, dipuja-puja. Tidak ada itu, ya. Respect each other, ya. Kalau kalian mau bekerja sebagai tim, DJP sebagai tim nantinya, di pemeriksaan itu harus sudah bagus dulu. Sehingga nanti teman keberatan sama banding enak mempertahankan pendapat tim pemeriksa. Ya. Ini juga ada kesalahan di kurikulum. Kalian belajar tentang pemeriksaan bersamaan dengan upaya hukum. Padahal upaya hukum itu adalah tindakan terakhir. Terusnya kalian udah tahu terkait pemeriksaan dulu. Kalau nggak percaya, buka buku kalian. Upaya hukum pajak yang dibuat oleh Pak Beni. Itu soal di situ semua soalnya. Ya. Kelihatan sekali kalian kaget semua dengan soal itu. Padahal soal itu ada di buku itu. Artinya apa? Buku itu nggak kalian baca, teman-teman. Saya aja baca. Dengan kesibukan saya yang lain, saya baca. Ya. Banyak kesibukan saya yang lain juga. Saya minggu ini ngisi di 3 kanwil pajak. Kanwil Banten, kanwil Bali, dan kanwil Sumatera Barat. Saya memberikan pembelajaran ke mereka bagaimana melihat DJP dari luar, dan apa yang masalah di Anda sehingga Anda kalah. Karena saya juga di luar akan mencoba membantu DJP secara dari luar untuk tugas kami di luar. Kami yang mantan DJP keluar pun membuka satu grup komunitas WA sendiri. Ada Pak Misbakun yang DPR, ada Pak Justinus yang sekarang staf ahli menteri, ada beberapa yang sudah komisaris juga itu. Kita tetap mikirkan DJP. Kita mikirkan adik-adik kelas kita. Pak Justinus saja masih ngajar di kampus kadang. Jadi respect each other. Jika Anda tidak bisa menghargai orang lain dengan karya-karya mereka, kalau dulu kan dengan menjiplak atau mengcopy atau apa. Respect salah satunya adalah kalau Anda disuruh ini sebagai buku mata ajar Anda, ini yang Anda baca, ya. Clear ya di situ ya. Usaha tidak akan menipu hasil. Kalau Anda kemarin baca buku itu, pasti Anda ini mengerjakannya sepele, gitu loh. Ya nggak? Coba buka. Kalau nggak percaya saya bukakan bukunya ya. Saya kecewanya di situ kenapa? Karena kalian tidak mau membaca buku itu. Ini bikinin Pak Beni kan? Pak Beni dosen kalian, koordinator.
Kalau nggak percaya soalnya nih, soal beliau. Soal nomor berapa itu? Soal nomor 1 kan? Bab keberatan. Soal nomor berapa? Soal nomor 2. Ya. Lagi, banding. Soalnya. Kelihatan? Soal nomor 3. Semuanya ada di situ. Saya tidak membuat soal baru. Saya hanya pengen melihat bagaimana adik-adik saya, kalian-kalian ini yang nanti akan menjadi kalian menjadi pencari keuangan negara, yang untuk negara, itu betul-betul bisa menghargai betul, gitu ya. Hargai karya orang lain, hargai dosen kalian, ya. Kalau dalam Islam ada namanya matabul ilmu. Adab itu di atas ilmu. Ya, adab di atas ilmu. Anda nggak beradab, ilmunya nggak ada gunanya. Gitu. Salah satu bentuk adab kita adalah murid datangin guru. Murid datangin guru, gurunya nggak bisa datang, ada dalam bentuk buku, datangin beliau-beliau itu dalam bentuk buku. Baca buku beliau. Paling nggak selain dapat pembelajaran, pengetahuan, Anda bisa memberikan pahala buat beliau, teman-teman, ya. Ya nggak? Itu adab kita kepada guru kita. Adab kita kepada guru kita. Sampai dengan sekarang, kalau Anda cari Pak Basri Musri, itu dulu dosen PPH Badan kami, itu kalau kami ketemu beliau masih salim tangan. Beliau sekarang masih memberikan pembelajaran walaupun stroke kita sering datang ke beliau. Beliau kita sebut, tuh. Dulu zaman dulu ada namanya Pak Untung Soekarji, dosen PPN kita. Kalau kalian baca buku PPN kan Pak Untung terus kan, itu dosen kami itu. Kita tiap kali Lebaran pasti ke sana rame-rame. Buku beliau kita baca, bukan baca, kita beli. Kita baca. Cara kita ke guru kita kan nggak gaji dia kan, ya nggak? Dulu pada waktu kami pembelajaran itu kayak gitu. Kita bagaimana menghormatin guru, memberikan sesuatu buat guru kita ya dengan membaca. Ilmunya beliau itu berguna, bermanfaat, beliau dapat pahala, teman-teman, ya. Itu adab kita pada guru. Tolong, itu soal ada di situ semua. Tapi karena buku itu nggak kalian baca, ya Allah, Gusti. Itu gitu. Ya. Itu susah kalian nanti. Kalian mencari sesuatu yang salah itu susah. Kan saya gampang kan akhirnya mencari kesalahan kalian. Gampang. Sama seperti pada waktu saya menjadi kuasa hukum, saya nyari kesalahan gampang. Karena saya tahu caranya. Saya tahu kalian tuh pasti nggak baca. Kasih soal ini udah selesai kan kalian. Kan terbaca. Saya 20 tahun sebagai pemeriksa pajak. Saya ngeliat muka-muka kalian aja, saya tak bisa tahu tingkah laku kalian, kira-kira ini anak ini anak ini. Karena 20 tahun saya berkecimpung sama banyak orang yang suka menyembunyikan pajak atau apa, ketahuan teman-teman di situ. Bukan berarti saya ini, karena kami memang diajarkan hal itu juga, bagaimana memforensik tingkah muka, cara duduk, cara berdiri, cara apa, kita bisa belajar dari mereka. Makanya satu pesan saya ke kalian, respect each other, ya. Ya, kalau kalian nggak bisa memberikan sesuatu kepada dosen, guru kalian, caranya ya amalkan ilmu beliau, baca buku beliau. Pasti kalau kalian dari kemarin membaca dengan niatnya untuk itu, enak kalian. Oh, soalnya sama. Makanya saya bilang kalau 20 menit selesai kalian itu bukan apa-apa, itu sudah 100% saya kasih nilai kan pasti. Kalian nggak UTS, nggak UAS pun sudah saya kasih jamin nilai 100 pasti. Karena adab kalian sudah di atas ilmu gitu loh. RPS, buku pedoman ini, baca buku ini. Gitu. Kalau kami, zaman kami, Undang-Undang KUP, PPH, kami disuruh hafal. Karena dulu buku sedikit sekali. Satu buku itu bisa untuk 5 orang. Sekarang kalian dengan HP segala macam bisa kan? Ya nggak? Gitu. Dulu kami gitu.
Makanya undang-undang betul-betul kami hafal. Tiap hari tanya pasal ini, pasal ini, pasal ini gitu. Gitu. Itu maksud saya teman-teman. Ini jadi pembelajaran buat kalian semuanya. Oh, ternyata ada yang salah dengan cara kami. Itu ya. Itu. Bukan Pak Beni aja, saya rasa dosen-dosen lain juga ada membuat buku e-book segala macam ya. Itu tolong dibaca, karena itu beliau tuh sudah membuat merimut. Ibaratnya mohon maaf, suatu ketika kalian menikah, undangan hanya maksimal 100 orang. Kalian kan pasti akan berpikir siapa nih yang saya undang. Clear kan? Jadi Anda terpilih dari 100 orang undangan. Artinya apa? Usahakan datang. Ya, karena sebetulnya kalian mengalahkan yang lain gitu loh. Makanya saya kalau ada undangan dari manapun saya berusaha datang. Walaupun kemarin akhirnya saya kena gara-gara pulang dari Surabaya. Saya pulang dari Surabaya malah bawa COVID, saya nikahan anggota saya di Surabaya, pulang malah COVID, saya positif. Tidak ada masalah, it's okay gitu. Sebenarnya beliau manggil ya udah gitu. Saya usahakan datang gitu. Karena itu jadi teman-teman gitu ya. Kalian tuh kayak anak-anak saya. Usia paling kalian berapa? 20-an tahun ya kali, 21 gitu ya. Anak saya sekarang 18 tahun, ini kuliah juga. Kayak anak-anak saya, teman saya juga udah ada yang kuliah. Jadi bukan berarti ini sok tua atau apa pengalaman. Jadi kalau kalian membaca perintah atasan nanti bekerja, itu buku panduan ada. Kalian datang tuh di tiap ruangan kantor tuh ada buku panduan SOP, job desk, itu baca baik-baik. Sehingga nanti kalian bisa bekerjanya dengan baik, aman, dan tentram. Nggak kayak yang saya sampaikan kemarin. Gitu. Karena kalian fresh graduate dapat 7 juta itu sudah lebih daripada cukup. Minimal 5-7 juta kalian itu saya sampaikan penghasilan kalian kalau kalian ada di pajak. Kurang. Keterlaluan kan aja kalau kurang. Gitu. Maksud saya kasih yang terbaik ya gitu. Buat negara, pikirin gitu. So, untuk saat ini kalau juga sekalian belajar, silakan belajar ya. Oke. Itu kalian lanjutkan nanti karena kalian perlu searching untuk meriset segala macam. Sekarang ada waktu sekitar berapa menit ini? Mau kita bahas tentang UTS dulu? Atau bagaimana? Atau mau lanjutin kuisnya dulu? Boleh Silakan. dibahas yang UTS dulu mungkin, Pak. Terus kuisnya mau dikumpulin kapan? Ayo. Itu effort. Membahas soal UTS adalah effort request kalian kan. Sementara kewajiban kalian kan menyelesaikan itu dulu. It's not to choose, you know. Oke. Ya udah, oke kita coba bahas soal UTS dulu coba. Soal UTS-nya. Saya hanya sekedar kasih clue-clue dulu ya. Kelihatan nggak soal UTS-nya? Udah kelihatan? Ya, Pak. Oke, soal pertama bobot 50% dan nanti berurutan sampai dengan soal kedua juga kelanjutannya, begitu juga yang ketiga nanti kelanjutannya ya. Pertama-tama begitu kalian mendapat soal ini, kalian tulis dulu fakta-faktanya dulu. Fakta yang ada di situ apa? Ya. Fakta yang pertama adalah yang diawali dari tidak setuju sebagian atau seluruh pemeriksaan. Ya. Nah, itu faktanya. Berarti WP tidak setuju, tapi belum tahu kita sebagian atau seluruhnya. Proses upaya hukum melalui berikut ini. Pertama adalah Anda tulis dulu SKP. Fakta pertama adanya SKP, jangan lupa selalu tulis tanggalnya. Ya. Tanggalnya. Ada SKPKB nomor 64, nilainya 4,8 juta, yaitu kepada PPHOP. Tanggalnya tanggal 22 Maret, dikirim 23 Maret. Jadi WP ada SKPKB
nomor sekian, tanggal sekian, nilai sekian. Nah, dikirim tanggal sekian. Nah, jangka waktu pengajuan keberatan berapa lama? Mohon maaf, Mbak Eno, silakan yang Anda ngasih soal. Berapa lama jangka waktu pengajuan keberatan? 3 bulan, Pak, sejak tanggal 3 bulan. terbitnya SKPK. Sejak tanggal terbit ya, teman-teman. Ingat, sejak terbit. Berarti itu ada pancingan di tanggal kirim. Ingat ya, clear ya. Tanggal terbit. Kalau orang bertanya, kenapa tanggal terbit? Kenapa bukan tanggal kirim? Ada filosofi di situ. Bahwa ke SKPKB itu timbul dari pemeriksaan. Jadi dia udah tahu, begitu closing, ini yang saya sampaikan, kurikulum di kalian itu harus diubah. Harusnya pemeriksaan itu semester 5, upaya hukum semester 6, jangan beriringan ya. Begitu pemeriksaan selesai, pembahasan akhir, itu nggak berapa lama, maksimal 3 hari akan terbit SKP. Jadi WP sudah tahu kira-kira SKP akan terbit. Jadi jangan pernah WP nanti kalau Anda jelaskan, kok nggak tanggal kirim? Nggak ada cerita di situ, karena kamu sudah tahu sengketanya sejak pemeriksaan. Itu filosofi kenapa sejak tanggal terbit. Kamu sudah tahu ya. Oke, clear di situ. Itu fakta yang pertama. Jadi upaya hukum yang pertama adalah kalian mungkin akan mengajukan keberatan. Nilainya sekian, batas waktu sekian, itu perlu kalian tulis. Kemudian di dalam 3 bulan itu, kalian juga bisa mengajukan apa? Mohon maaf, Mas AB, Ahmad Bukhari, sebelum 3 bulan maksimal pengajuan keberatan itu Anda bisa mengajukan apa? Mengajukan permintaan data tentang apa namanya, hasil surat ketetapan pajaknya, kayak minta. Yes. Penjelasan ya. Iya Pak, penjelasan. Anda boleh meminta penjelasan ya. Oke. Di situ ya. Itu fakta yang pertama, itu Anda kupas dulu. Kemudian satu lagi, Anda mengajukan keberatannya kemana? Oke. Mbak Ana, Anda mengajukan keberatannya kemana, Mbak Ana? KPP. Diajukan tetap ke KPP, walaupun nanti yang proses adalah Kanwil ya. Ingat, diajukan ke KPP bisa secara langsung maupun online, dalam hal ini email ya, atau pakai pos tercatat ya. Tuh, kupas dulu itu 3 fak itu. Kemudian bagaimana prosedur mengajukan keberatan? Ayo, paling nggak diingat-ingat. Monggo Mas, ini Mas saya Mas suka gonta-ganti laki perempuan. Mas Bakti, coba sebutin nanti bergantian teman-teman. Surat keberatan diajukannya bagaimana? Surat keberatan diajukan ke KPP Pakai bahasa Indonesia. atau Kemudian, pakai bahasa Indonesia. Oke. Diajukan paling lama 3 bulan sejak terbitnya surat keputusan pajak. Satu surat keberatan untuk satu jenis ketetapan. Ya. Harus menyampaikan alasan dan perhitungan menurut wajib pajak ya. Oke, clear ya? Tuh, saya tahu karena saya mengerjakan. Kalau kalian sekarang tahu karena kalian menghafalkan dulu, enggak apa-apa. Kalau ada waktu, kalian ada waktu sebelum nunggu penempatan atau apa, mau magang silahkan, nanti kalian bisa belajar. Oke, saya nggak ada masalah. Kalau kemarin kalian magang paling di pelayanan aja ya. Itu. Oke, fakta-faktanya itu. Jadi nanti di situ harus kalian catat tentang proses-proses mengajukan keberatan dokumen apa saja. Oke. Kemudian case yang kedua, berikut data SKP-nya. Untuk nomor absensi 21 sampai dengan terakhir, saya nggak tahu pemerakhir itu berapa ini. Oh, ini nomor 1, absen 1 sampai 20 ya maksudnya ya?
Nomor 1 dengan nomor 1 ya. Kemudian nomor 21 sampai terakhir. Nah, 21 sampai dengan terakhir. Jadi nomor 1 itu fakta-faktanya Anda tulis segala macam, kemudian pengajuan keberatan, dan kalau bisa bikinkan draft permohonan keberatannya ya. Anda mengasumsikan Anda sebagai OP sendiri karena ini orang pribadi bukan badan. Kalau badan bisa pakai kuasa atau pengurus ya. Ada nama Anda sendiri, Anda keberatan nama Anda sendiri ya. Oke. Kemudian nomor 21 sampai terakhir. KPP bla 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 menerbitkan SKP nomor ini, nilai SKP KB PPP badan nomor sekian. Dikirim tanggal sekian, sama dengan di atas. Hanya di sini nanti Anda bisa mengambil asumsi. Asumsinya pada waktu mengajukan keberatan Anda memakai kuasa. Kenapa saya sampaikan lebih bagus ada asumsi memakai kuasa? Pasti ada poin lebih di situ. Ya enggak? Karena otomatis kan extra effort, ekstra nilainya pasti ekstra. Ya enggak? Nah, pakai kuasa, berarti syarat-syarat kuasa Anda perlu pelajarin. Syarat sebagai kuasa kan Anda belajar PP. Pemeriksaan kan? Harus izin, harus ber-NPWP, bla bla bla. Nah, jadi Anda di sini cuma membuat ilustrasi saja sampai dengan kelengkapannya di situ. Oke, ada yang ditanya lagi di situ? Nomor 1 sama 2 sama, hanya nomor 2 itu untuk badan, nomor 1 untuk OP. Jadi nomor 1 untuk OP, karena nanti OP Anda bilang karena OP tidak perlu bisa dilakukan sendiri, karena tidak ada pengurus. Jika memakai kuasa, bisa memakai kuasa, silakan. Atau bikin 2 slide, yang satunya ada kuasa. Badan juga Anda perlu cantumkan di situ yang menjadi wajib pajak badan adalah pengurus bla 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 bla. Atau kalau bisa tidak diwakilin oleh kuasa yang ditunjuk. Oke? Sampai di situ ada yang ditanyakan lagi? Clear ya? Ini hanya formal-formal pengajuan. Tapi tolong cantumkan semuanya. Kasus B. Ternyata wajib pajak tidak disetujui dengan surat keberatan. Jadi sudah surat keberatan Anda ajukan, kasusnya A nomor 1 dan 2 itu ternyata ditolak. Keputusan keberatannya adalah menolak seluruhnya. Nah, begitu ditolak seluruhnya, Anda harus mengambil asumsi di sini kapan keluarnya keputusan keberatan itu. Clear ya? Kan di situ nggak ditulis kapan keluarnya keputusan keberatan. Anda boleh nulis, misalkan soalnya hampir sama ini, tulis keputusan keberatan keluar maksimal adalah, atau DJP maksimal dalam tempo maksimal 1 tahun sejak mengajukan permohonan keberatan harus memberikan keputusan. Kan gitu ya? Anda mengambil asumsi tanggal berapa. Ya. Nah, di situ. Di situ ya, oke, clear. Di situ kemudian Anda mulai memasukkan banding. Nah, sama seperti tadi formal bandingnya, pengajuan bandingnya bagaimana, jangka waktunya kapan, permohonan kemana, diajukan kemana, ya kayak gitu. Nah, kalau masih punya waktu, setelah misalkan nomor 3 selesai ini dia, kalau masih punya waktu, nomor 1 bisa Anda ceritakan prosesnya. Setelah mengajukan keberatan, prosesnya apa? Akan dimintain dokumen misalkan, dimintain keterangan oleh penelaah keberatan atau apa, dikirim SPUH, dan Anda harus menanggapi SPUH jangka waktunya berapa lama, gitu. Tapi saya sampaikan, ini pelan-pelan, satu-satu dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kerjakan lagi di nomor 1. Ya, tidak terlalu itu nanti. Ini kan prosesnya saja, itu pengajuan ini. Nggak disuruh sampai dengan terbitnya kan. Ini kan ditanya proses upaya hukum dimulai case dari SKP yang diterbitkan. Sampai terbit, berarti iya benar. Sampai kalian harus membuat sampai dengan SPUH dan keputusannya keluar ya. Di sini Anda berarti nomor 1 mengasumsikan keputusan keluar maksimal ya 1 tahun setelah pengajuan.
nanti tanggalnya nyambung untuk nomor B. Ya, wajib pajak tidak setuju berdasarkan PMK bla 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 berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak, kan gitu ya. Gitu. Cantumkan dasar hukumnya. Ingat, dasar hukumnya, pasalnya kalau bisa cantumkan. Nah, kemudian kasus C ini adalah, kalau kasus B tadi udah jelas ya, banding berarti nanti ada SUB, surat uraian banding, kalian harus menanggapin. Sebelumnya adalah pengadilan pajak akan ngirim memori untuk tim banding kantor pusat kan DJP untuk meminta apa namanya uraian banding ya. Termohon banding nanti akan ditanggapin oleh pemohon banding itu namanya. Itu. Kasus C, pokok sengketa gugatan bla 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 atas surat pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi syarat persyaratan. Lah. Jadi ini WP-nya mengajukan keberatan, tapi ditolak oleh DJP karena dianggap tidak memenuhi syarat. Artinya apa? Kalian harus menyebutkan syarat-syarat atas pengajuan keberatan. Ya, kalian harus mencantumkan syarat-syarat pengajuan keberatan adalah bahasa Indonesia, bla bla bla, diajukan bla 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 dan segala macam. Nah, menurut penggugat, penggugat di sini berarti wajib pajak. Penggugat apabila berbahasan akhir tidak dihadiri penggugat, maka seharusnya tim pemeriksa KPP membuat risalah pembahasan akhir. Oh, di sini kalau Anda baca di sini, Anda masalahnya Anda udah belajar pemeriksaan sampai closing nggak, risalah nggak? Belum ya? Nah itu sih mas, nggak nyambung jadinya ya. Jadi dalam pemeriksaan itu akan diselesaikan dengan SPH. Kalau SPHP udah belajar SPHP. Alur pemeriksaan udah belajar belum? Wah kacau ini. Anda belum belajar pemeriksaan, baru belajar keberatan banding. Oke, clear. Oke, di sini kalau menurut penggugat, kalau membahasakan membuat KPP seharusnya tim KPP membuat risalah pembahasan akhir hasil pembahasan. Ini artinya KPP tidak membuat risalah. Artinya adalah pembahasan tidak dilakukan oleh KPP. Ya, pembahasan tidak dilakukan oleh KPP. Coba kalian cari nanti Undang-Undang KUP pasal 36 masa tidak? Tanpa dilalui pembahasan ya? 36, Pak. Kalian cari pasal 36 tanpa dilalui pembahasan ya. Cantumkan. Coba baca pasal 36 Undang-Undang KUP ya. 1D kalau nggak salah ya. Di situ tanpa melalui pembahasan ya. Nah, di sini masalahnya Anda adalah satu, Anda tidak mempelajari alur pemeriksaan. So, cara satu-satunya adalah Anda mencari definisi di PMK 17 atau PMK 184 terkait pemeriksaan, itu definisi risalah pembahasan akhir. Definisi risalah pembahasan akhir. Ini direcord nggak sama Mbak Ayu? Anissa? Record, Pak. Oke, nanti dibagi temannya ya. Anda cari risalah pembahasan akhir. Sehingga menurut Anda tidak dilakukan pembahasan akhir sehingga inline dengan pasal 36 ayat 1 huruf D kalau nggak salah. Pemeriksaan tidak melalui pembahasan akhir ya, kalau nggak salah. Lupa saya baca tepatnya. Intinya tidak dilakukan pembahasan akhir. Di situ Anda membuktikan tidak ada pembahasan akhir. Nanti saya coba kirimkan ke Anda. Tapi udah dosen pemeriksaan siapa sih? Ibu Niken, Pak. Beliau orang pajak. Orang pajak. Sudah sampai bab apa sekarang?
Kami ibunya kan terlalu sibuk gitu Pak, jadi masih sampai pertemuan 5 gitu Pak. Pertemuan 6 dan pertemuan 7-nya belum. Kok gitu? Ya, beliau Kenapa? kemarin agak sibuk gitu Pak, jadi pertemuan 6-nya hari ini, pertemuan 7-nya besok. Gitu, Pak. Masya Allah. Jadi udah sampai bab apa? Eh, Persiapan pemeriksaan, Pak. Waduh. Betul lah, WhatsApp. Nanti saya kirimin kalian slide ini aja ya. Alur pemeriksaan saja ya. Kalian nanti pelajarin silahkan. Itu. Jadi intinya, menurut penggugat, kantor pajak tidak membuat risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kalian cari definisi risalah akhir hasil pemeriksaan itu di PMK 17 yang diperbarui dengan PMK 184. Kalau nggak punya, Bu Nitanya itu nggak ngasih, nanti sampein saya kasih filenya itu ya. Di situ definisinya jelas bahwa pembahasan harus diakhiri dengan berita acara dan risalah pembahasan akhir hasil pembahasan. Wajib pajak merasa tidak dilakukan pembahasan akhir, sehingga mereka gugat KPP. Ya, di situ. Ini kan ada PMK 184 tuh, pasal 42 ya. Kemudian menurut tergugat dalam hal ini berarti pihak pajak. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa penggugat belum melakukan pembayaran atas yang disetujui dalam SKPKB. Sesuai penjelasan bahwa wajib pajak dianggap setuju karena tidak menghadiri pembahasan akhir. Nah, dari versi KPP, Anda dianggap tidak hadir. Anda tidak dianggap hadir. Nah, ya. Padahal kalau wajib pajak tidak hadir tetapi menyampaikan tanggapan, itu tanggapan tertulis ya, kalau nggak salah ada kelas yang pernah bertanya ke saya. Dulu kalau nggak salah siapa itu? Tentang tanggapan. Ada bertanya ke saya, jika wajib pajak sudah dikasihkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang isinya adalah daftar koreksi dalam tempo 7 hari, bisa diperpanjang 10 hari, wajib pajak harus menanggapi tertulis. Jika tidak dan tidak hadir, baru dianggap setuju. Tapi kalau dia nanggapin tertulis, walaupun tidak hadir, tanggapan tertulisnya itu harus diakomodir. Di sini, menurut penjelasan tergugat, sesuai penjelasan dianggap menyetujui karena tidak hadir. Informasinya masih belum jelas. Karena di sini tidak ada informasi wajib pajak menyampaikan tanggapan apa tidak. Ya, Anda bisa mengambil asumsi. Asumsinya WP ngajuin tanggapan apa tidak. Clear ya? Itu dosen pemeriksaanmu KPP mana sih? Sibuknya kayak apa? KPP mana beliau? kurang tahu Pak, soalnya kemarin beliau hari Senin juga baru mutasi, jadi belum ketemu sama beliau, mungkin belum cerita juga sih. Hari Senin baru mutasi. Iya, katanya kemarin hari Senin ada mutasi. Beliau struktural itu. Kemarin itu struktural, bukan mutasi pemeriksa. Kemungkinan beliau promosi jadi kepala seksi. Atau mungkin sekarang beliau sudah kepala seksi, mutasi ke kantor yang lain. It's not sense. Nggak nyambung lah pemeriksa. Yang ngajar pemeriksaan harusnya pemeriksa pajak. Makanya kemarin saya marah sama Prodi, bukan saya ngajar pemeriksaan pajak. Ya. Oke, nanti kalau memang berkenan minta waktu, silakan kelas berdiskusi. Kalau memang masih upaya hukum pajak, tesnya kapan? Hari Kamis, Mas Ketua. Pak. Kamis minggu ini? Iya, hari Kamis minggu depan. Oh iya, minggu depan. Hari Selasa libur kan kalian? Hari Selasa libur, Pak.
Kalau mau belajar 1-2 jam terkait pemeriksaan yang nyambung ke keberatan banding ini, monggo. Buka Zoom pagi jam 7:30 sampai jam 9, monggo ya. Yang mau silahkan, saya open. Clear? Baik, Pak. Kelas. Silahkan. Karena ini harus nyambung sama ini, Mas. Sama kalian. Aduh. Iya. Aku akhirin dulu sebentar. Tutup kuliah. Berisik banget. Kalau lupa nutup kuliah jadi kayak gini. Dikasih alarm kan. Jadi itu, teman-teman, kalau memang mau sedikit belajar terkait pemeriksaan dan disambungkan sama upaya hukum tadi, monggo hari Selasa saya buka kelas ya. Yang mau aja, nggak dipaksain yang nggak mau. Kelas lain yang mau join, monggo salah satu bukakan open Zoom-nya, silahkan. Clear? Ya. Karena kelas sudah selesai, kalian sambungin kuis tadi, saya tunggu maksimal jam berapa? Jam 10 ya. Cukup ya. Saya laporin kalian ke dosen koordinator semuanya, kalian nggak baca buku beliau. Pak Beni itu, adik kelas saya itu. Ya, oke. Terima kasih. Saya tutup kelas. Good luck. Kalau memang mau hari Selasa pembelajaran atau hari Sabtu, jangan Sabtu, saya Sabtu lagi sibuk ada KTTA sama ngajar pagi potmut. Hari Minggu jangan deh, anak saya bisa marah nanti. Hari Selasa saja ya, kalau mau. Atau mau Senin malam, monggo. Oke, clear ya? Terima kasih. Saya tutup kelas ya. Mohon maaf atas segala salah. Mudah-mudahan sukses UTS-nya. Ketua kelasnya, monggo. Silakan. Baik teman-teman, sebelum menutup perkuliahan kita, langkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan juga UTS yang akan kita hadapi dapat dilancarkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Silakan diskusi sama kelas atau yang mau ambil kelas privat untuk pemeriksaan dihubungkan sama keberatan banding untuk bahas soal yang tadi, silahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.